Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu adalah penyakit tenggelam. Salam kenal, nama saya Dr. Kevin Max, seorang konten kreator dan juga dokter umum. Dan kadang-kadang kita sering menganggap ilmu yang ada di video ini sepele, tapi ternyata bisa menyelamatkan nyawa kamu dan juga nyawa orang-orang di sekitar kamu. Untuk ilustrasi di video ini, kita akan mengambil contoh kasus nyata, yaitu dari kasus almarhum Eril, anak Pak Ridwan Kamil dan juga Ibu Atalia yang tenggelam di Sungai Are. Pokoknya, kalau kamu sering berenang, bawa anak kamu berenang, atau beraktivitas outdoor di sungai ataupun di laut, fix kamu wajib tonton video ini sampai habis. Sebelum kita membahas kasus Eril, mari kita memahami apa yang kita sebut sebagai penyakit tenggelam. Penyakit tenggelam adalah kondisi yang serius yang biasanya terjadi ketika seseorang itu terpapar air untuk waktu yang lama dan biasanya masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan tidak dapat bernafas. Ini bisa terjadi di kolam renang, di sungai, bahkan juga di laut. Biasanya air yang masuk akan memenuhi paru-paru sehingga terjadi kesulitan bernafas dan akhirnya kekurangan oksigen yang tidak masuk ke dalam otak maupun masuk ke dalam jantung yang akhirnya menyebabkan sesak nafas. Menurut data, setiap tahunnya terjadi sekitar 370.000 orang yang meninggal karena penyakit tenggelam. Dan terutama biasanya terjadi di rentang usia kurang dari sama dengan 5 tahun. Sehingga ini menjadi masalah yang perlu kita waspadai dan sekarang kita akan langsung masuk ke dalam kasus nyatanya, yaitu kasus almarhum Eril. Ketika almarhum mencoba berenang di Sungai Are, ternyata beliau cukup kaget dari statement teman-temannya. Karena arus yang terjadi di sungai itu cukup deras, sehingga tubuh akan bereaksi dengan yang namanya hiperventilasi, yaitu bernafas dengan kecepatan yang jauh lebih cepat di atas normal. Awalnya, tubuh masih dapat menggunakan sisa energi untuk berenang dan juga memasukkan oksigen ke dalam tubuh. Tetapi, lama-kelamaan akan terjadi refleks yang disebut sebagai refleks laryngospasme, di mana efek laryngospasme ini adalah kontraksi dari otot di sekitar pita suara dan juga sistem pernafasan yang sebenarnya tujuannya baik, yaitu mencegah air agar tidak masuk ke paru-paru. Jadi tips pertama, ketika kamu sudah mulai panik ataupun sudah mulai berenang, jangan melawan arus yang kencang. Ingat untuk mengikuti arus dan sebisa mungkin mencari benda yang bisa kamu gapai ataupun bisa kamu pegangan dalam waktu yang cukup lama dengan stabil. Ketika tubuh mulai kehabisan energi, maka akan masuk ke dalam fase kritis dari penyakit tenggelam ini, yaitu melemahnya otot-otot di sekitar pita suara dan saluran pernafasan sehingga tadi air bisa masuk ke dalam paru-paru dan akhirnya menyebabkan sesak nafas dan paru-paru tidak bisa bekerja dengan baik. Penyebab dari penyakit tenggelam itu bisa bervariasi, mulai dari kelelahan, kelalaian, dan juga aliran arus yang cukup kuat. Gejala awalnya mungkin termasuk batuk, lalu dilanjutkan dengan sesak nafas, dan biasanya disertai panik. Penting sekali untuk mengidentifikasi gejala-gejala ini dengan cepat, mencegahnya, dan tentunya juga memberikan pertolongan yang tepat. Beberapa pencegahan untuk penyakit tenggelam yang bisa kita lakukan dan bisa kamu terapkan adalah pertama, penggunaan pelampung. Ini penting banget untuk mencegah kita terbawa arus. Dan yang kedua, jangan berenang sendirian agar kita bisa punya teman yang bisa membantu dan juga mencari bantuan bila perlu. Dan ingat, jika anak-anak yang berenang, terutama di usia di bawah 5 tahun, harus disupervisi oleh orang tua. Jangan lupa juga setelah menepi untuk melapisi tubuh kita dengan handuk dan juga minum minuman hangat untuk mencegah terjadinya kemungkinan penyakit seperti hipotermia. Sebelum kita akhiri video ini, pesan penting yang ingin saya sampaikan adalah ilmu yang kita dapat di video ini penting untuk kita lakukan dan juga kita terapkan agar bisa membantu sesama. Karena ketika ada bencana dan juga terjadinya proses tenggelam, entah itu teman, keluarga, kamu bisa tahu pertolongan pertamanya yang didapatkan dari video ini. Jadi ingat untuk selalu berhati-hati dalam berenang dan tentunya teman-teman juga bisa menerapkan ilmu-ilmu yang ada di video ini. Gimana? Menurut kamu informasi ini bermanfaat gak? Like video ini kalau kamu suka dengan konten-konten bermanfaat seperti ini dan jangan lupa subscribe untuk konten kesehatan bermanfaat lainnya biar kita bisa terus sehat bareng yuk!